Jadi ada 3 kelompok hari kiamat yang dalam bahasa Aceh sulu-sulu menteng. Mana sulu-sulu menteng? Hana merasakan kesusahan pemeriksaan nurul kiamat dan hana merasakan ketakutan. Biasa-biasa, tenang-tenang menteng. Hatta yafurugha mimma bainan nas, sehingga selesailah pemeriksaan yang ada di antara kalangan manusia. Ubina manusia urut kiamat kali selesai hisab, selesai pemeriksaan, tetapi nalheboh golongan yang merasa tenang-tenang menteng hana mengalami pemeriksaan pada urut kiamat. Leboh kelompok yang pertama, rajulun qara'al Quran ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah. Baca Al-Quran kan karena mengharap hadiah yang disediakan oleh panitia MTQ, tetapi karena mengharap ridha Allah. Yang nurul kiamat ketika orang lain sedang dihisab, mereka merasa tenang-tenang saja. Yang kedua, rajulun ubtuliya birriqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Orang yang diuji birriqi dengan perbudakan fid dunya dalam kehidupan dunia, tetapi tidak melalaikan ia daripada beramal amalan akhirat. Orang yang disibukkan dalam kehidupan dunia dengan perbudakan, artinya dia punya keterikatan yang tidak bebas, punya keterikatan karena status sosial sebagai hamba, tetapi semua itu tidak menghalanginya daripada beramal akhirat. Mungkin para ulama menafsirkan hadis ini, kalau dulu orang ada perbudakan, mungkin sekarang sudah tidak zaman lagi perbudakan, bisa kita masukkan orang yang sibuk bekerja. Sibuk bekerja di perusahaan, dia terikat, tidak bisa sesuka hatinya untuk bolos kerja, punya keterikatan, diawasi di kantor, tapi walaupun demikian tidak menghalangi dia daripada beramal akhirat. Itu sama juga. Ya jamun nak perbudakan, ini hana perbudakan, dia kerja perusahaan, hana bebas pada duit, terikat, tapi walau berat hat terikat, tak sempat-sempatkan wate untuk beramal akhirat. Nyaur akhirat saat gop tengah dihisab, tanya tenang-tenang saja. Yang terakhir, rajulun adzana lis-shalah. Satu golongan yang ketika dalam kehidupan dunia sering melaksanakan azan untuk mengajak orang melakukan salat. Di leboh kelompok urut akhirat pada urut lain tengah dihisab, leboh kelompoknya tenang-tenang menteng. Yang terakhir rasanya orang yang melakukan azan atau muadzin. Tungku Gesi, tungku imam kampung, sektes, para tokoh kampung, ulun si tuan mendung gure-gure yang hanya mungkin sebut nama satu persatu, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mursyidul Amin yang ditulis oleh Imam Ghazali tentang bab yang keempat, yaitu berkenaan tentang rahasia sembahyang dan hal-hal yang urgen atau yang penting dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Al-babur rabi'u bi asrari shalah wa muhimmatiha wa bihi fusulun. Faslun fi fadaili salawati was sujudi wal jama'ati wal azani wa ghairiha. Bab yang keempat tentang rahasia yang terkandung dalam salat dan urgensitas salat itu tersendiri. Dan bab yang keempat ini ada 4 pasal. Pasal pertama tentang keutamaan salat dan sujud dan jamaah dan azan. Oleh musannif mengawali dengan azan, karena sebelum salat sudah pasti dalam realitas kita awali dengan azan. Fadilatul azan ini adalah keutamaan azan. Bersabda Nabi SAW, salah satu yaumal qiyamah ala kasibim min miskin adfar. Ada 3 kelompok
3 golongan pada hari kiamat berada di atas bukit, yang bukit tersebut terbuat daripada miski azfar. Ada satu wangian atau parfum yang bernama misik, parfum misik azfar. Jadi orang kiamat nasabah bukit dari misik azfar yang atas bukitnya nal heboh golongan. La yahummuhum hisabun wala yanaluhum fazaun. Tidak disusahkan akan mereka itu golongan oleh pemeriksaan dan tidak merasakan oleh mereka itu ketakutan. Jadi ada 3 kelompok hari kiamat yang dalam bahasa Aceh sulu-sulu menteng. Mana sulu-sulu menteng? Hana merasakan kesusahan pemeriksaan nurul kiamat dan hana merasakan ketakutan. Biasa-biasa tenang-tenang menteng. Hatta yafurugha mimma bainan nas, sehingga selesailah pemeriksaan yang ada di antara kalangan manusia. Ubina manusia nurul kiamat kali selesai hisab, selesai pemeriksaan, tetapi nal heboh golongan yang merasa tenang-tenang menteng hana mengalami pemeriksaan pada nurul kiamat. Leboh kelompok yang pertama, rajulun qara'al Quran ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah. Baca Al-Quran kan karena mengharap hadiah yang disediakan oleh panitia MTQ, tetapi karena mengharap ridha Allah. Yang nurul kiamat ketika orang lain sedang dihisab, mereka merasa tenang-tenang saja. Yang kedua, rajulun ubtuliya birriqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Orang yang diuji birriqi dengan perbudakan fid dunya dalam kehidupan dunia, tetapi tidak melalaikan ia daripada beramal amalan akhirat. Orang yang disibukkan dalam kehidupan dunia dengan perbudakan, artinya dia punya keterikatan yang tidak bebas, punya keterikatan karena status sosial sebagai hamba, tetapi semua itu tidak menghalanginya daripada beramal akhirat. Mungkin para ulama menafsirkan hadis ini, kalau dulu orang ada perbudakan, mungkin sekarang sudah tidak zaman lagi perbudakan, bisa kita masukkan orang yang sibuk bekerja. Sibuk bekerja di perusahaan, dia terikat, tidak bisa sesuka hatinya untuk bolos kerja, punya keterikatan, diawasi di kantor, tapi walaupun demikian tidak menghalangi dia daripada beramal akhirat. Itu sama juga. Ya jamun nak perbudakan, ini hanya perbudakan, dia kerja perusahaan, hanya bebas pada duit, terikat, tapi walau berat hat terikat, tak sempat-sempatkan wate untuk beramal akhirat. Nyawa akhirat saat gop tengah dihisab, tanya tenang-tenang saja. Yang terakhir, rajulun adzana lis-shalah. Satu golongan yang ketika dalam kehidupan dunia sering melaksanakan azan untuk mengajak orang melakukan salat. Di leboh kelompok urut akhirat pada orang lain tengah dihisab, leboh kelompoknya tenang-tenang menteng. Yang terakhir rasanya orang yang melakukan azan atau muazzin. Bersabda Nabi SAW, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yafurugha min azanihi. Yadur rahman, kita terjemah yadur rahman jaro Tuhan, tapi maksud ino kan jaro Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, pemeliharaan daripada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman di atas kepala orang yang melaksanakan azan sehingga selesai daripada azannya. Tanya yang biasa bertindak sebagai muazzin, nyo pada saat melaksanakan azan, tanya sedang berada di bawah riayah atau pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakila dikatakan orang maksud daripada firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, al muazzinun, orang yang ahsanu. Waman ahsanu, siapa lagi yang lebih baik nisbah ucapan daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa qala innani minal muslimin,
dan berkata sesungguhnya aku termasuk daripada orang Islam. Artinya dalam ayat tersebut tafsirnya maksud orang yang terbaik ucapan mengajak orang kepada Allah itu muazzin. Karena muazzin mengajak orang untuk salat. Arti Allah dalam ayat tersebut memuji muazzin. Itu menurut satu penafsiran. Tetapi menurut penafsiran yang kuat, bukan muazzin, maksud man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, orang yang ketika mengajak orang lain ke jalan Allah dia juga terpetunjuk. Artinya muhtadi bima yaquluhu, orang yang terpetunjuk dengan ucapannya. Sebab nasyid orang ajak gop ke kebaikan, roh nak buat kebaikan nasyid. Jadi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, orang ajak orang lain kebaikan, roh juga buat kebaikan. Tetapi sebahagian mufassir menafsirkan maksud daripada man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah adalah muazzinun. Karena dalam tafsir beda-beda pendapat ulama mufassirin. Fa idza sami'tal adzan, maka apabila engkau mendengar azan, faqul mislama yaqulul muazzin, maka katakan misil barang yang gekeun li muazzin. Ada dengar azan giyu suud bersama lagi apa yang gekeun li muazzin. Gekeun li muazzin Allahu akbar Allahu akbar, tengok pi Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, tengok pi asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, kecuali yang hana payah ikuti sama seperti kata muazzin fil hayalataini, pada dua buah hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka sesungguhnya kamu katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ana sama persis lagi ucapan muazzin. Yang lain ikut kata muazzin. Muazzin kan Allahu akbar Allahu akbar dan Allahu akbar. Muazzin kan la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Muazzin kan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali bab dua buah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Dan kecuali pada kata muazzin, muazzin ini mencakup kepada orang kamat. Muazzin maksudnya termasuk orang kamat. Pada kata muazzin qad qamatis salah, qad qamatis salah, tasud lagi tanya orang yang dengar aqamaha Allah wa adamaha madamati samawati wal ard. Semoga Allah tegakkan salat dan Allah kekalkan salat selama masih kekal langit dan bumi. Nyantakeun lagi tanya waktu kita dengar urang keun qad qamatis salah. Kemudian pada taswibnya ucapan as-salatu khairum minan naum pada subuh. Yang kita dengar panggilan muazzin as-salatu khairum minan naum, kita yang mendengar mengucapkan sadaqta wa bararta. Engkau benar wa bararta, dan engkau telah berbuat baik. Mengajak orang untuk salat subuh, menyampaikan bahawa salat lebih baik daripada tidur, berarti tak puja orangnya sadaqta wa bararta, engkau benar dan engkau telah berbuat baik. Wa indal firaq, dan ketika selesai azan baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wal maqamal mahmud alladhi wa'atta. Ya Allah, pemilik ini seruan yang sempurna dan pemilik salat yang ditegakkan. Ati Muhammadan, berikan olehmu kepada Nabi Muhammad al-wasilata, kedudukan perantara antara engkau dan hamba, wal fadilah, dan keutamaan, wad darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi, wal maqamal mahmud, dan maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Maksud maqam mahmud ini mandat memberi syafaat kepada umat yang tidak diberikan Allah kepada nabi yang lain pada akhirat. Mandat memberi syafaat kepada umat yang hanya diberi Allah ke nabi yang lain, yang gekeun maqam mahmud, posisi yang terpuji yang Allah berikan kepada nabi kitanya. Cuma menyona pertanyaan, pakan ba hayya ala salah hana giyusuud lagi gekeun le muadzin, pakan yang lain giyukun lagi muadzin kun. Pertama,
yang ajak untuk sembahyang pu urang azan pu tanya dengar. Tanya hana tak ajak orang untuk sembahyang, yang ajak orang untuk sembahyang urang azan. Hayya 'alal salah, yang ajakan untuk melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, ajakan untuk mendapat kemenangan. Maka tanya hana gebi suud lagi gekun li muazzin. Dia gantong dengan zikir yang lain, itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makna yang dikandung dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tafwid mahdun, penyerahan secara murni, penyerahan diri secara murni kepada Allah. Adik kata kita mengakui di hadapan Allah tidak ada hilah untuk melaksanakan taat, tidak ada kekuatan untuk menjauhkan diri pada maksiat kecuali dengan bantuan Allah. Itulah hakikat makna la haula wala quwata illa billah. Arti pengakuan kelemahan diri kitanya di hadapan Allah. Ya Allah, mihana ro nabi kekuatan hak ilo bubut sembahyangnya. Mihana ro nabi cara dan nabi kekuatan hak ilo hindari daripada maksiat. Yang adalah intisari daripada makna la haula wala quwata illa billah. Jadi dalam bahasa yang lain, tidak layak dengan yang bukan muazzin mengucapkan hayya 'alas salah. Karena hayya 'alas salah yang panggilan muazzin, maka kita yang mendengar diberikan zikir yang lain agar dapat pahala. Adapun selain hayya 'alas salah, sama-sama zikir. Allahu akbar zikir. Asyhadu an la ilaha illallah zikir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah zikir. La ilaha illallah ba'da zikir. Jadi karena muazzin ucap zikir, kita ucap zikir, sama-sama dapat pahala. Tapi ketika muazzin mengucap hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, itu bukan zikir, tapi ajakan untuk melaksanakan salat. Karena muazzin yang ajak, kita bukan mengajak. Muazzin yang ajak, kita orang yang diajak. Kan lanjut, pada nak urang hoi, hai ni jak kena ziat. Kata oi tanya watra, hai ni jak kena ziat kan. Tanya, hai ni jak kena ziat. Kata oi tanya, nyopat lum jak. Benan. Kajut prehile kabere, segera lum jak. Ana teh hele hai ni jak kena ziat. Kata oi tanya, hai ni jak kena ziat sih. Ketama-tama hoi. Lebu anak musuh tu anda hoi. Jadi sembahyang ote azan lagi yang sit. Muazzin gehoi tanya untuk sembahyang. Nyatanya beda suud. Hai sembahyang sit. Tapi dah suud dengan zikir lain yang dalam zikirnya naik kandung makna tafwid mahdun, penyerahan secara murni kepada Allah. Kan yang maksud daripada pakon beda jawab. Menasyiat as-salatu khairum minan naum, yang kan zikir. Maka idanya dah suud sadaqta wa bararta. Habis tentang masalah azan. Kemudian fadilah maktubah, keutamaan salat wajib. Qala alaihi salatu wasalam, bersabdalah Nabi alaihi salatu wasalam, as-salawatu kaffaratun lima bainahun. Salat itu menjadi pelebur dosa, kafarah, penebus dosa atau pelebur dosa, lima bainahun, bagi barang di antaranya salawat-salawat. Artinya salat yang lima buah watenya menjadi penebus bagi dosa yang terjadi dosa di antara salat ke salat. Antara salat zuhur ke salat asar, dosa yang terjadi antara luhur dengan asar ditebus oleh salat asar. Dosa yang terjadi antara salat asar dengan maghrib ditebus oleh maghrib. Tapi syarat majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa besar. Dosa yang kita lakukan dosa kecil yang bisa ditebus atau lebur dengan melaksanakan salat wajib. Tapi dosa yang kita kerjakan dosa besar, nyohan lebur dengan melaksanakan salat wajib, tapi butuh kepada taubatan nasuha. Waqala bainana wa bainal munafikin syuhudul atamah was subhi. Berkata Rasulullah, antara kita dan antara orang munafik, maksudnya yang membedakan antara kita dan orang-orang munafik itu menghadiri salat isya berjamaah dan salat subuh, yang tidak disanggupi oleh mereka itu orang munafik akan keduanya salat isya dan salat subuh.
Atamahnya di dalam iup menggerai makna hudur salatil isya fi jama'atin. Beda adanya orang munafik, orang munafik tiba-tiba sembahyang isya karena katruk watai istirahat, dan tiba-tiba sembahyang subuh karena malas bak bedah. Tapi orang mukmin nak iman lamati yang hana memberatkan. Di salat ringan pada puput tapi berat, ringan tapi terasa berat. Jadi sembahyang yang membedakan orang mukmin dengan munafik iaitu ketika menghadiri salat isya dan salat subuh. La yastati'una hauma, yang tidak disanggupi oleh mereka itu orang munafik akan keduanya salat subuh dan isya. Waqala alaihi salatu wasalam, dan berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, orang yang meninggalkan salat maka sesungguhnya dia telah menghancurkan agama. Jadi salatnya diumpamakan tiang agama. Maka hana ibadat yang ahli ucap 2 kalimah syahadat yang gebi keringanan, kecuali bila gebi keringanan boleh meninggalkan kecuali bila hilang akal ataupun betul-betul dengut, ada akal lah ni. Kalau mata cik nak istilah pungoro mengambil payah sembahyang. Kelirun doa ka pungoro je mengambil payah sembahyang. Selama mantengna nafas, selama mantengna kesadaran, hana gadah kesadaran, tetap wajib sembahyang. Tinggal anjit tiradang, anjit tiradu, anjit tiradu, anjit tiraih terus bangun isyarah je. Tapi amaliyah ibadat-ibadat yang lain, lagi puasa nak wajib terbit. Bulan Ramadan tu nyampi medan dalam safar je tinggal. Alian haji hana wajib 3 timudip 3 takai. Alian jaket nyana harta tapi sembahyang ada nama orang nak kesadaran kapan pun wajib. Dan sembahyangnya menjadi tonggak agama. Artinya orang hana sembahyang berarti yang kagerntuhkan agama. Agama yang hana memiliki tonggak, hana memiliki tiang. Maka patokan tira urang udip nyan gad atau hana gad jit takalan bak sembahyang. Tira urang sukses hana sukses jit takalan bak sembahyang. Sebab nazar hadis Nabi, la yazalu aqwamun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa satu masyarakat yang selalu mengundur-undurkan salat sehingga Allah mengundurkan cita-cita mereka. Hanya masering tak undur-undur salat, Allah pun undur-undur keinginan dia. Hamba gatruk pun yang tahu tunda-tunda karena sembahyang dia tunda-tunda. Jadi karena sembahyangnya je kepatokan kira orang sukses udip ketika mampu jaga sembahyang, hana sukses udip ketika agaknya hana mampu jaga sembahyang. Sembahyang yang dijaga oleh agama kan hanya sekedar melaksanakan salat selesai, tapi tegakkan. Beda antara tegakkan dengan kerjakan. Al-Quran memerintahkan aqimus salah, tegakkan salat, kan kerjakan salat. Maka kepegah oleh Umar bin Abdul Aziz, tasirah khalifah yang adil, laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Ketakwaan tirara urang kentakalan baik puasa wate uro, puasa sunat, dan pedang ibadat sembahyang tahajud bawate malam. Tetapi ketakwaan tirara urang iaitu ketika mampu meninggalkan apa yang Allah larang dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Termasuk yang Allah wajibkan salat 5 waktu. Ketakwaan tirara urang barometer ji mampu meninggalkan apa yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Yang puasa sunat, ada orang puasa sunat yakin, puasa Ramadan kan tinggal. Ada sembahyang sunat yakin sembahyang wajib kan tinggal. Pakat pegat tahajud, pegat witir, sembahyang hajat yang enggak yang tahu ke. Sembahyang Jumaat kan aja. Menang tu. Ramai kadang-kadang menang. Galak kubur atas sunat tu. Maka kepegah oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, orang yang bergegas melaksanakan perbuatan sunat yang tanda memperturut hawa nafsu. Wate pubut atas sunat yang enggak nyaiku, wate giliran atas wajib kamu surut-surut. Padahal yang mesti dah pubut tahu wajib ke atas sunat. Le orang kadang-kadang menyebab bu wajib medun, menyebab bu sunat galak. Pakat pegat majlis zikir, pakat pegat kenduri yang enggak nyaiku. Giliran ada datang yang wajib kamu atrai-atrai ke.
Jadi nilai ketakwaan orang ketika mampu meninggalkan yang Allah haramkan dan menjalankan yang Allah wajibkan. Oh, gepubut lebih hembaknya kan yang wajib tok gepubut yang sunat. Yang gekele Umar bin Abdul Aziz, faman ruzika ba'da zalika khairan bahwa khairun ila khairin. Orang yang nak kemampuan mampu melaksanakan yang sunat-sunat sesudah yang wajib, maka itu kebaikan kepada kebaikan. Itu kebaikan-kebaikan. Kemudian dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah, Nabi juga menjelaskan bahawa fungsi salatnya lagi ibarat sungai yang ada di depan pintu rumah. Nabi bertanya kepada sahabat, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum. Bagaimana pandangan kalian seandainya di depan rumah kalian ada sungai? Yaqtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Mandi dalam sungai tersebut setiap hari 5 kali. Kalhega diurau, 5 ga diurau tamano. Ma taqulu dalika? Bagaimana tanggapan kalian? Apakah masih kekal kotoran pada tubuh orang yang sehari 5 kali mandi? Atau tidak lagi kekal kotoran sedikit pun? Jawab Rasulullah, fadzalika masalus salawatil khamsi. Demikianlah perumpamaan salat 5 yamhullah biha al khataya. Sembahyang 5 mbah watai surah malamnya yang ke perbandingan lagi ibarat na kerung ikut rumah. Tinggal buka pintu rumah langsung cebur dalam kerung mana iklam tiurai mangga kan lega. Tamano mentang kadang-kadang tiuro paling 2 ga tu, kadang jadi 3 tiuro. Tapi yang punya 5 ga tiuro dah mana? Nak tinggal kalang buat tubuh pasti hana menan ke sembahyang nya dak puput dengan yang sebenar-benarnya, dah jaga hak-hak sembahyang, insya-Allah sembahyangnya mampu melebur dosa selama dosa tersebut tidak sangkut paut dengan manusia dan selama dosa tersebut bukan dosa besar. Wa yurwa diriwayatkan inna awwala ma yundar fihi yaumal qiyamah min amalil abdi as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali diperhatikan padanya pada hari kiamat daripada amal hamba itu salat. Salatnya but yang pertama kali koreksi, but yang pertama kali sidangkan huruf kiamat adalah sembahyang. Maka jika diperdapatkan salat secara sempurna, diterimakan salat daripadanya seseorang dan diterimakan ketinggalan amal hamba yang lain. Jika diperdapatkan salat dalam keadaan kurang, ditolakkan salat di atasnya dan ditolakkan ketinggalan amal yang lain. Ternyata salatnya menjadi barometer penerimaan atau barometer diterimanya amal yang lain, mempengaruhi kepada diterima amal ibadat yang lain ketika salat kita yang sempurna. Jadi intinya punya ibadat lain kurang-kurang bacut, tapi punya sembahyang enggak terjaga, yang ibadat-ibadat lain gitu. Tapi punya sembahyang hana enggak terjaga, sembahyang menan-menan mekelu mentang, yang ada betul tat, ada sempurna tat dan ibadat yang lain kadang-kadang kalau dendai gitu. Jadi yang pertama kali diperhatikan sembahyang huruf kiamat. Yang sembahyang betul insya-Allah menjadi sebab amalan ibadat yang lain juga Allah terima. Fadilatu itmamil arkan. Ini keutamaan menyempurnakan rukun. Maksud menyempurnakan rukun ini tak baca, tak pubut rukun dengan cara sempurna, baik si kurang-kurang sah, baik sekedar sekurang-kurang sah. Itu lagi contoh waktu kita sujud geyu benar tumak ninah, tak jaga tumak ninahnya yang berukun sempurna. Ada makna sempurna karena dasar tak pegat penambahan geukeun penyempurnaan. Mia sekedar tak sujud asai kasah yang kan penyempurnaan heun. Sit untuk mangaksa. Ada kan penyempurnaan kan kasah. Lagi kan maksud dah sempurna masjid dengan dacet. Mihana dacet yang menggaji ke masjid sit. Maksud hana dacet bangunan masjid. Dia ujung ngam mulut je dah. Mangku puji dacet untuk keindahan, untuk lebih sempurna. Jadi nak keutamaan tersendiri ketika rukun-rukun dalam salat dikerjakan secara sempurna. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalus salah maktubah kamasalil mizan, man aufa istaufa. Perumpamaan salat wajib itu sama seperti timbangan. Man aufa istaufa.
orang yang menyempurnakan ia niscaya istaufa, telah mendapatkan pahala secara penuh. Artinya timbangan ceng, rekan timbangan ceng, menyo punuh tabuh lanceng, berarti kan punuh hasil. Menyo dit tabuh lanceng ke kedit di tunjuk jarum cengnya tabuh saka di tengah kilo, dia tunjuk berapa kilo, ke berapa tengah kilo tunjuk. Tabuh saka 1 kilo baru tunjuk jarum berapa kilo. Tabuh saka 2 kilo baru tunjuk jarum berapa 2 kilo. Artinya maksud dalam hadis tersebut, miotanya datim persempurna sembahyang, niscaya pahala yang katanya dapatkan pun secara penuh. Sembahyang sempurna, pahala yang katanya dapat pun secara penuh. Sembahyang hana sempurna, mioi sekedar sah, yang pahala yang katanya dapatkan hana penuh. Menyo hana sah, yang jangan terima. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulain min ummati la yakumani ila salah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid. Ada 2 orang dari umatku, kata Nabi, melaksanakan salat, rukuk dan sujud keduanya sama, hanya beda bacut. Si A pi rukuk, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Si B pi sujud, maksudnya sujud. Si A pi sujud, si B pi sujud, sama persis. Kalau makna si A sujud dijiem, si B meminat kemenang, sama asyik. Tapi wa inna baina salatihima ma baina sama wal ardi. Antara dua buah sembahyang urang guna jarak jauh lagi antara jauh langit dan bumi. Jadi Nabi yang bisa memprediksi, Nabi kan ada buat data yang akan terjadi bagi umat. Jadi Nabi jauh-jauh hari belah buah abad ulikat kan wanti-wanti bahawa umat long singa di sembahyang na 2 orang sembahyang, rukuk dan sujud sama persis, hana beda, tapi kualitas ibadat ji lagi jauh antara jarak langit dan bumi. Maka dipegah oleh Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud menggambarkan kualitas pahala orang yang zuhud. Orang yang zuhud sembahyangnya lebih hebat daripada dunia dan isinya. 2 rakaat dah. 2 rakaat sembahyang orang zahid, mana orang zuhud, orang yang tidak ada rasa cinta kepada hal-hal duniawi, yang zuhud. Orang yang ada rasa cinta kepada hal-hal duniawi, salat gatnya 2 rakaat yang lebih hebat terkedi terbanding dengan dunia dan ubina isi dalam dunia. Apa yang lalu? Tengok makaji han sama kualitas sembahyang. Abu Bakar sembahyang 2 rakaat, tengok ada sembahyang 3 rakaat, lalu nanti terbanding. Yang kan Nabi sendiri pegang hadis. Dalam hadis Nabi akan ada 2 umat Nabi itu, 2 orang sembahyang rukuk dan sujud sama, tapi kualitas lagi jauh jarak langit dan bumi. Wa asyara ilal khusyuk, bermaksud li Nabi kepada khusyuk, kerana hana khusyuk la mati. Orang yang hana khusyuk la mati, yang nilai kualitas ibadat hana tinggi. Man gepegalang kitab memang berat. Al-mu'in alal khusyuk, yang membantu untuk khusyuk tengok dalam sembahyang, pertama tat ideman taharah, bersering tengok dalam keadaan suci, berkekal wudu, kan? Alian ideman zikir, bersering mulut dan hati tanya berzikir kepada Allah. Yang ketiga zuhud. Zuhud nanti zuhudnya punya makna secara harfiah, makna zuhud adamul ihtimam, tidak menganggap penting. Yang makna zuhud. Gebuh contoh dalam kitab, zuhud pada harta bahawa sama di sisi orang batu, tanah, pasir, emas, perak. Yang berukun zuhud. Mesti waktu nijak netron mesti tadi mesti pak batai. Nana peduli paling kalah sangat batai kape. Mesti waktu nijak intit mesti pak mu. Nak tidam, ya mio tidam mesti kalah zuhud. Ya bang mesti pak mu mu, jak je. Yang berarti zuhud. Jadi makna zuhudnya zuhud pada harta, hanali nilai pak tanya. Harta-harta tersebut tak emuh, tak perak, sama kita batai, sama kita pasir. Yang mio katruk tingkatan yang sanggup, yang baru itim khusyuk mulai dari awal takbir sampai habis. Selama ada yang kolamna, yang jangan bermimpi khusyuk dari awal takbir sampai habis. Paling khusyuk pada takbir, baca Fatihah kali yang mulai raun-raun dan mau je. Memang susah untuk khusyuk sembahyang, susah. Tingkatan urun-urun saleh macam dalam dentai sanggup maksimal khusyuk. Belum yang katanya yang hati selalu terikat dengan hal-hal duniawi. Sampai waktu anda khusyuk anda nak sembahyang. Maka nak sembahyang anda itim khusyuk dulu.
sembahyang aju dalake ba Allah bergebi rasa aku khusyuk. Nyambe sampai hana sembahyang gara-gara hana aku khusyuk. Fadilatul qulabi wa qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi Ilham, aswa'un nas sarikatan man saraka min salati, yang paling buruk manusia dalam mencuri orang yang mencuri daripada salatnya. Makna urang cu sembahyang, cu sembahyang go hana gejaga fadilah yang akan gebili Allah ke sembahyang nyan sia-sia dan hilang begitu saja gara-gara hana khusyuk. Jadi ibarat di Nabi urang cu sembahyang, mana kecu sembahyang hana dijaga keutamaan sembahyang agar ia mendapat fadilah yang dijanjikan oleh Allah, sehingga ada yang genebi oleh Allah yang ada. Ini keutamaan daripada sembahyang merupakan jannatul firdaus, sembahyang firdaus gebi oleh Allah, keutamaan daripada sembahyang. Padahal tak sembahyang cuma 5 minit, tak sembahyang 5 minit dalam tabah wate balasan surga firdaus. Tak sembahyang cuma 50 tahun selama masa udip dari balik sampai mati, gebi balasan syurga firdaus kekal selama-lama. Dia kan juga Allah kira ke udip 60 tahun. Kata sembahyang 60 tahun, pakai syurga 60 tahun. Ni anjuk maksud. Lanjut. Tapi nak tahu ke Allah je maksud ana, tak kejuk syurga firdaus dawam kekal selama-lamanya. Jadi mantang letak balasan Allah ketimbang perbuatannya. Hana seberapa tanya berbuat kepada Allah. Jio tak mentang Allah berbuat kepada kitanya. Adita hayati ada hal-hal lagi nyan sehingga saat ada sembahyang menjadi motivasi bagi kitanya untuk meningkatkan kualitas sembahyang. Maka kalau takbiratul ihram, anggap dia tanya sedang berdiri di hadapan siapa. Sambil dari tempat tunggu dah bergabah dalam keadaan hati lalu untuk kena Allah kebarnya payah khusyuk. Tahayati kitanya kena merumpak dengan Allah. Sembayangnya adalah mi'rid orang mukmin. Rasulullah mi'rad ke aras. Tanya mi'rad saat laksanakan sembayang. Sembayang adalah munajah dengan Allah, berbisik dengan Allah. Yang namanya tanya tengah berbisik, hanjit tak berbisik, yang hana fokus. Tengah dah pegah abang lain je tak berbisik. Tilun berbisik dengan Tunku Rajab. Tapi dengan pegah abang dah ada ke berbisik. Yang namanya berbisik harus fokus. Baik ilai lu dengar apa yang dengan dia pegah lera ni ke supaya lu mangat serius lu berbisik bagainya. Sembayangnya munajah berbisik. Tanya tengah berbisik dengan Allah, harus hilangkan yang kan Allah ni dalam hati. Dah bayang hal-hal yang laginya untuk memudahkan kitanya khusyuk dalam sembayang. Nah, salah sira ulama di Yaman gekarang kitab berjudul Salatul Muqarrabin. Salatul Muqarrabin yang cara salat para waliullah. Yang jid ne blow ini nak terjemah dalam bahasa Indonesia. Ne blow ne baca ainan ge pegah cara-cara bagaimana cara salat agar kualitas salat tanya sama seperti salat para wali. Purno na cara kuatra terbayangkan desa tani sembahyang, kuatra terbayangkan desa tani dong dalam takbir. Nak kitab lipih, kitab Salatul Muqarrabin, salatnya orang-orang yang dekat kepada Allah. Di Salatul Muqarrabin. Kai terjemah namanya hanjit bahasa Arab, nah yang kai terjemah dalam bahasa Indonesia. Sasiro Habib Bahar pu lekat tua lunan urang Yaman yang karang kitabnya. Urang awal yang hanjit beliau untuk baca-baca, kadang-kadang untuk melatih diri, melatih tanya agar salat tanya fokus, salat tanya dalam keadaan lalu hati. Fadilatul jamaah, ini keutamaan berjamaah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Keutamaan jamaah melebihi atau mengungguli salat sendiri dengan 27 derajat. 27 tingkatan beda atas sembahyang sidra dengan sembahyang berjamaah. Pula menyatakan pakai siwak. Pakai siwak sabah sembahyang 2 rakaat atau sabah sembahyang pakai siwak lebih hebat daripada 70 rakaat. Berbeza. Urang baa pakai siwak, baa ba. Ji siwak mereka biasa ni ba, andu oli. Ilung kana kalau biasanya pena dengan siwak biasa cit hotel lunjak han merasa hana langkih. Berdatim lagi kan pun dapat saro tile, dapat saro walau kada tubin jalan uman katua siwak berdatim wa rumah. Yang nak pada munggah ada pegat lagi kan tinggal ada nijak barang kau tapi pastikan nilai pun naruh damai siwak pun ana teknik semayang teknik takbir siwak lagi yang kali pernah lempurno siwak
Baru takbir. Yang merumpak keutamaan sama lagi 70 buah sembahyang. 70 kan 70 rakaat, 70 buah sembahyang. Jadi sabuh sembahyang dengan siwak lebih hebat daripada 70 buah sembahyang tanpa siwak. Mana pertanyaan? Mana pertanyaan? Punya sembahyang jamaah 27. Sembahyang pakai siwak 70 kalau siwak ke? Yang nak jawab dalam tufah pun nak jawab. Tetap le jamaah. 27 jamaah, 27 raya-raya. 70 kelebihan mesiwak, 70 ubud. Tampilan ji mana? Ano sabah intercooler dengan ano sabah gerbak solar. Betul kan? 70 gerbak ano dengan 27 buah intercooler. Kadang-kadang sabah intercooler 60 buah gerbak sorong biasa. Tapi gerbak sorong, punan sorong. Grek grek. Ni mudi rayu itu, ni mudi naik pegat tempat berburu kan. Ibu nan dia rayu. Grek lah. 70 grek ano dengan 27 buah intercooler ano solar. Dia 27 intercooler kan. Walau bilangan je lebih dari 70. Tapi 70 nya ubud-ubud. Miana tim padu antara siwak dengan jamaah melapis-lapis lempala. Pada ibu biasanya pilih orang nak tim bubut dan siwaknya membantu tanya saat mati untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah. Raya tak batilah siwak. Dia kadang-kadang rukuk tapi nak dia tak sembahyang puduk rukuk leka siwak tu. Orangnya dah balik nah, miah aib berukuk kakak bamenan nilai nak pendapat bergaji. Tapi usahakan siwak baik tinggal. Di kurung-kurung siwak punya bea neme kayanya kakak ni cok ujung baje. Mai kenggo cok ujung baje nak uigon ujung baje yang ka kamu nampak pada siwak je. Atau pinjam jarongan pi tampar dia. Yang anjing jaroro, yang jaroro yang hendak kira sebab siwaknya dengan alat baru kena alat berbek bersambung dengan tubuh dia. Jarom sambung dengan tubuh nak kena alat. Jadi paling kurang pakai ujung baje atau pakai siwak. Punya lagi siwak lagi agak anjur oleh Rasul kai arak tu. Kai arak atau kai siwak. Ino dum kai publo no ada payah punya jamun payah di Arab. Ino dum babak kedai nak kanai publo kai siwak. Jadi sembahyang berjamaah merumpak 27 buah derajat, miona siwak tambah 70 lah. Berkata Ibnu Abbas, man sami'al munadi walam yujib lam yurad khairan walam yurad bihi. Lam yurid khairan walam yurad bihi. Orang yang mendengar panggilan na urang heuy, munadi. Munadinya orang yang memanggil. Orang yang mendengar panggilan tetapi tidak menjawab, dia tidak menginginkan ia akan kebaikan dan tidak diinginkan akannya dengan kebaikan. Artinya orang yang hana menjawab panggilannya hana menginginkan kebaikan dan tidak dikehendaki oleh kebaikan. Artinya na panggilan untuk sembahyang tapi anda tim berjamaah, tim pilih siro tu. Yang tadi tanya anggap orang hanya menginginkan kebaikan. Kemudian Nabi SAW bersabda, man shalla arba'ina yawman as-salata fi jama'atin la yafutuhu biha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini bara'atun minan nifaq bara'atun minan nar. Orang yang salat selama 40 hari akan salat dalam keadaan berjamaah, tidak pernah luput akannya dalam salat oleh satu takbiratul ihram pun. InsyaAllah tulis baginya jaminan dua kelepasan. Kelepasan daripada sikap munafik dan kelepasan daripada api neraka. Rukun sembahyang arba'in. Sembahyang arba'in na dua buah riwayat hadis. Hadis yang paling le sembahyang arba'in 40 huruf kan 40 buah wate. Maka sebagai ulama Aceh kan hana gakui arba'in yang kepubut le orang yang umrah. Karena 8 huruf. 8 huruf, si huruf 5 buah wate, 5 kali 8 sama dengan 40 buah wate kan 40 huruf. Ini kan 40 huruf kan. Barangkali sembahyang 40 huruf. Sembahyang berjamaah. Baik luput takbiratul ihram, mana baik luput takbiratul ihram menan Allahu akbar dengan imam, tanya dikit langsung Allahu akbar. Nyan tak jaga 40 huruf. 40 hurufnya 200 buah wate sembahyang. 200 buah wate sembahyang tak jaga, mio si huruf mentengahna kembali ke nol. Nasi.
Musiura baik terlewatkan. Yang gebi dua buah jaminan oleh Nabi terlepas daripada sifat munafik, laudib danyo hana sikap munafik dan terlepas daripada neraka akhirat. Man arba'in yang pubut le urang jak waji atau umrah yang 4 dasar hukum nah hadis lain. Tapi lam tek hadisnya Nabi nanakeun fi masjidi haza. Barang kata sembayang 40 boh sembayang, kan 40 ora. 40 boh sembayang 8 ora berarti. Pada masjidku yang ini. Mio sembayang 40 ora bena gebi 2 boh baraah, anakeun Nabi pada masjidku yang ini. Je ini 90. Firan pelai terbebas daripada munafik dan terbebas daripada neraka. Dijaga mentang 40 hura terus menerus baik nijak tahu juna azam lih takbiratul ihram imam langsung drone je likut. Nyam ya dijaga 40 hura 200 bahawa hotel sembayang yang na jaminan terbebas daripada sikap munafik dan terbebas daripada api neraka. Yang nak masjid Nabi barang kapan masjid je. Ada kan masjid pijit barang cakap masjid nak penting sembahyang jemaah di rumah pijit. Nyam ya punya dan praktek kan. Terpegat perjanjian aja komitmen dengan firangan. Nah pakat ira ke terbebas daripada neraka dan munafik. Nya pakatnya pegat janji je dua. Ni nak pelajak orang tajak berdua. Ti nak jak tak kengon man dua ajak ni jak tiro. Tok kedih hotel sembahyang ada gop kali jemaah tanya tetap jemaah. Nyam nya dah jaga 40 hura 200 bawa hotel sembahyang insya-Allah lagi pegang dalam hadis ni. Gebi dua buah baraah terlepas daripada munafik dan terlepas daripada neraka. Adapun amalan arba'in dalam jangka watai 8 ura yang dasar hadis lain yang dalam hadis yang disebut fi masjidi haza pada masjidku yang ini kata Rasul. Tian aru masjid lain. Nanti mio 8 ura arba'in yang naik Madinah. Mio di Aceh atau barang kapatnya hanya 8 ura arba'in bayar 40 ura. Fadilah sujud, keutamaan sujud. Bersabda Nabi SAW, "Ma taqarrabal 'abdu ila Allah bi syai'in afdal min sujudil khafi." Tidak ada tidak mendekat diri seorang hamba kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang khafi, sujud yang tersembunyi. Mana sujud yang tersembunyi? Yaitu sujud yang tidak dilihat oleh orang. Tak sujud di tengah malam hana sokalan atau pada tempat yang terasing terpisah nyan saat nyan tanya paling tong Allah. Berarti bila sujud pada tempat ramai pulang tak sembahyang dalam keadaan ria hana keikhlasan nya walau dalam sujud hana anggap tanya to dengan Allah. Maka gepegah li salah sidro sahabat Nabi iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib geyu bila berdoa dalam sujud. Sebab saat tanya sujud, saatnya tanya paling dekat dengan Allah. Nenan bukti lam Allah kan ada aras. Nya Allah ada aras, pandai tanya paling tong Allah ada sujud, justru tidak. Kan? Mesti Allah di aras. Ni tidak. Yang paling tong, ni mestinya 2 tingkat. So yang sembahyang berlantai 2 yang paling tong Allah. Karena Allah ada aras. Tapi karena Allah tidak berjihad dan tidak bertempat, maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan tidak ada tempat yang lebih dekat seorang hamba kepada Allah lebih utama iaitu selain dalam sujud. Yang beda pegang Tuhan tanah karena ada sujud lebih betul. Diriwayatkan bahawa sungguh seseorang berkata bagi Rasulullah, "Ud'ullah ayyaj'alani min ahli syafa'atika." Nazirun gemelakai berasul, wahai Rasul ni laki doa ba Allah fi al-kulun lun termasuk orang yang mendapat syafaat ron. Mohon olehmu wahai Allah agar aku dijadikan termasuk orang yang mendapat syafaatmu. Wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannah, dan bahwa Allah memberi kepadaku dapat berteman denganmu dalam syurga, dekat denganmu dalam syurga, murafaqah. Disu'ul di Rasulullah, a'inni bikasrati sujud. Bayum doa tok bantulung dia bila sujud Nabi. Dia kemana bandum ladum puradakan nya tungku nak sembut dah kan nak kamu kampung pergada jahil awaknya dapatnya kalale tak. Ikan gebayu listrik gero lah balik buka gero kan biasa dia kan. Dia urang sembut lah kampung tak feto tungku dah pegahnya nak kala nak kamu dia nak pubut dia. Ikan listrik bergero ke. Alian nak balik ke arah rubah ke, bersandra nak pegat.
Yang lagi Rasul jawab. Rasul kan jawab, baik you doa tok, bantu lum. Dengan cara bantu boleh sujud. Artinya minta yang doa pada Rasul tok ni doa lum menempuh syafaat. Ada tim tujuan, ada tim semayangnya hasil. Jadi baik tak sibuk Rasul lain duk rokirat. Ali Rasul rokirat tinggal nak gilaki syafaat ketanya ba Allah. Allah mudah gebi kan tanya termasuk ahli ibadat yaudib. Mam yo tanya hana termasuk ahli ibadat, tak sujud berdoa, sembahyang mukiblat dan dah tak laki ba Rasul ni doa lum menempuh jamaah rokirat. Yang dah sibuk merepotkan Rasul dalam rokirat. Tengok baik tampi payah ge musuh-suut sambut dengan Allah. Manglaki ba Allah, Allah pegah apa laki bantu yang penting sembahyang dan baik tampi lagi nya. Nya aku maksud daripada ni pegali Nabi, ini bika serati sujud, tak bantu lun dengan memperbanyak sujud. Pegali Abu Hurairah, yang paling dekat hamba kepada Allah apabila sujud, tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah iaitu apabila dia bersujud. Maka perbanyak olehmu berdoa ketika demikian. Gim doa dia sujud. Tapi yang doa mata aceh latih baik itu bit dengan lidah. Itu bit lidah batu sembahyang. Yang doa mata aceh anjib bahasa Arab, doa mata latih. Allah depu ba dah latih. Man Sayyidina Ali naga pegah min ahabbil kalim ilallah ayyaqulal abdu wa huwa sajidun zalamtu nafsi faghfirli. Nyalake belake belain. Termasuk yang paling cinta kalam kepada Allah apabila seorang hamba sedang bersujud, iaitu hamba tersebut berkata zalamtu nafsi, Tuhan aku telah menzalimi diriku, faghfirli maka ampunilah aku. Nyalake Allah. Sebab nyo saat mustajabah itanyo kadang-kadang telake pulain. Nak cerita cerita lebih cuna. Telah tiro Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang meninggal 2004 di kota Makkah atau biasa dipanggil Abu Ya Maliki. Kemudian bahasa saat gua dari dakwah malam hawa getat bu mandilaham. Mandilahamnya bu Arab. Ikun li ajudan ngayan wahai Abu Ya inohat nyo katilat handa dupat li mita bu kaitup. Tapi karena keinginan yang hawatan, tiba-tiba karena sabuh karamah dan kemuliaan truk urang yang intat bu manteng suum. Yang secara adat han mungkin. Hai doko ke betu. Hawa mi udeng pada 2 malam. Kedai ke betu bina tiba-tiba na urang yang intat tak pingan manteng suum lo. Makan tak keajaiban. Disingkat cerita leh truk urang yang intat bunyan Abu Ya nekli hanan pajah bu. Kan kau dayang le aditan yang muna bunuh ni pegah ira Abu Ya awatat ke bu mandilaham bu sian nyo katruk bu hanan pajah kan nekli. Gezaul le Abu Ya long klik ternyata Allah gesahuti pu yang long inginkan. Pu yang long inginkan Allah ge petruk. Pakan halong long lake keampunan makfirah mentang gupu makanan yan ge klik. Ana ada pajah bu. Ditingat ge pakan han keampunan Allah yang lelaki. Karena kadang-kadang saat diinginkannya le Abu Ya bunuh tengah hotel mustajabah. Dia lagi ancik tengah dalam keadaan tak sujud tan sembahyang, baik lain dak lelaki nan lelaki keampunan. Tak pegat pernyataan ba Allah lun kalum dalim drokero ya Allah. Lun ka menganiaya drokero ya Allah. Lun lembubut dosa dan tegedin hukum kendron yang dalim dong tapi drokero lung dalim. Orangnya lu laki ampun makron faghfirli nyan dalake dalam sujud. Karena degedinyan mustajabah tanya mendapat keampunan dari Allah. Orang yang akan mendapat keampunan dari Allah pasti yang lain dipenuhi oleh Allah. Hai orang karida. Tanya mereka rida oleh Allah, yang lain nak putang yang pasti gebi. Kan yang penting tak rida Allah. Jadi haba Sayyidina Ali, haba yang paling gegalak oleh Allah dikun le sira hamba ketika dalam kondisi sujud, iaitu zalamtu nafsi faghfirli. Lun zalimi dro kerolun, lun zalimi diri sendiri maka ampuni olehmu akan lun. Kemudian atuk lah. Atuk. Beotek je habis juan. 2 botit hantar beli. Fadilatul khusyuk, keutamaan khusyuk. Dipegang oleh Allah Taala wa aqimi salah li zikri. Yang baik payang tak terfikir dali yang mentang aqimi salah li zikri, tegak salat kerana mengingatku. Nyote dah sembahyang lalu hati, berarti gelam dah batih lagi riu dia Allah, tegak sembahyang kerana mengingatku. Tengok dah sembahyang tinggal lain yang
Naladum urang keun, urang tengok aja je keun. Nyo kata orang buat sembahyang dia ingat. Mati tak laksanakan sembahyang kan tu ingat ke Allah, tu mengat-ingat ke kunci onda nampak pak kudu. Telefon kata langit na yo. Nah kan ke keun urang tengok kan. Aja sembahyang lain, tiba salah sembahyang ingat. Mati lah sembahyang kan ke rencana ingat Allah lain, tu ingat pelain. Dia sampai lagi yang syid. Qala alaihi salatu wasalam nikli nabi lam inama salah tamaskunun wa tawadhu'un tadarru'un ta'assufun wa nadamun wa tada'u yadaika fadakul Allahumma man la yaf'al fa hiya khidat. Sembahyang itu kerendahan hati, bentuk daripada ketetapan hati dan bentuk daripada kesedihan hati dan penyesalan. Dalam sembahyangnya dia merasa tetap, merasa khusyuk, merasa sedih tu, ada yang merasa menyesal atau but-but yang hana betul selamanya. Dan engkau meletakkan dua tangan engkau, maka engkau berkata Allahumma, ya Allah, ya Allah. Barangkasa hana ipubut fahiya khidat, maka orang tersebut adalah mengurangi rukun sembahyang. Khidatnya makna nakisah dalam Ayub negara mana. Khidat adalah nakisah. Artinya maksud daripada hadis tersebut, dalam sembahyang nanya hana merasa rendah hati, hana merasa khusyuk, hana merasa sedih, hana merasa penyesalan, yang berarti sembahyangnya sembahyang yang kekurangan dan sempurna. Ibrahim Nabi bilang, apabila engkau sembahyang akan sebuah sembahyang, maka sembahyanglah laksana sembahyang orang yang berpamitan. Pemakna muwaddi, orang yang berpamitan. Payah tak betul. Orang yang berpamitan. Mana orang berpamitan? Berpamitan bagi dirinya, berpamitan bagi hawa nafsunya. Orang ni jak ila kaidin sair ila maula, menuju kepada Tuhannya. Yang dibayang. Taat dan dang tabayang, nyolong ka ku pamitra bak kahai nafsu. Nyolong ka ku pamitra bak kahai hawa nafsu. Nyolong ku ni awa ba Allah. Tanya yang kata pasang niat lam hati ingin menuju ke Allah, pasti semayangnya dalam keadaan khusyuk. Walau haitim khusyuk 100%, tapak sabu khusyuk. Jadi sembahyang orang yang berpamitan pada dirinya, berpamitan pada hawa nafsunya. Walaupun itu kan aja deh, kan alam. Hai bunuh kan kaidi dengannya kan agolam mino. Nak mati kan alam. Kok je setiap sembahyang itu tanggapnya sembahyang terakhir. Sembahyang orang yang sedang berjalan menuju Allah. Walaupun itu kabar gereng gupi lah mendeh na. Yang la ilmu cerita. Kemudian bersabda Nabi lam man lam tanhahu salatu anil fasyal munkar lam yazdat minallah illa bu'dan. Orang yang tidak dicegah oleh salatnya daripada perbuatan keji dan mungkar, tidak bertambah daripada Allah kecuali semakin menjauh. Jangan sembahyang hanajit ke jaga tanya jauh daripada perbuatan keji dan mungkar, berarti makin nak sembahyang makin jauh dengan Allah dan akan makin tahu. Ketahui olehmu bahawa sungguh sembahyang itu adalah bisikan rahsia kepada Allah, munajah. Maka bagaimana mungkin seseorang berbisik dalam keadaan hati lalai? Yang lagi lembegah bak pun menu. Hati dengan lalu, tengok tak mesah-sah ngan, tengok tinggal orang lain. Yang kata yang balik dengan portal lagi pegah. Anak-anak serius agai kau benar. Yang benar gambaran dia. Kemudian Nabi ni pegah la yanzurullah ila salati lam yuhdir rajul fiha qalbahu ma'abadani. Han gepandang li Allah ke sembahyang yang hana diperhazir oleh seseorang dalam sembahyang hati bersamaan dengan badan. Tubuh fisik sagai dalam Masjid Munawarah, hati tinggal dalam lancang ni. Tubuh ino di purakan dalam Masjid Munawarah, hati dengan ide hidup di kandang dia hati dia. Yang hana mentabur hati dengan tubuh. Ya Allah hana gatung hang pandang sembahyang ni. Dan adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam apabila berdiri atau bangun tegak melaksanakan salat, didengar akan detakan jantungnya dari jarak 2 mil. 1 mil 1 kilo 800 meter. 2 mil berarti sekitar 3 kilo padam 3 kilo 600 meter. 3 kilo itu tengok didengar detakan jantung Nabi Ibrahim le urang saat dengan yang gedang sembahyang yang dum temakut dengan gedang di hadapan Allah. Nam yang kitab na yang pingsan dum. Tak guna takbir pingsan. Ya memang kita yo merasa aneh kan? Mungkin dah enggak. Tapi ada pu okey tak dengar mentang yang kau pegah. Ada pu haitim yakin hati dalam kana dalam tu tingkatnya ada masalah. Pokoknya yang kau pegah ino Nabi Ibrahim nyandu merasa temakut ke Allah sehingga detakan jantung goknya. Nyaku kadang-kadang salat urangnya betul-betul salat terakhir.
Nang tahan ke sembahyang saking kuatnya dedakan jantung yang mengakibatkan meninggal dalam sembahyang. Dia kan anak tapu bidang-bidang mendang kan. Dia balik dia paling baru nak dedakan jantung gara ipa 5 tahun dia. Kemudian fadilah keutamaan membangun masjid yang terakhir mengatur pasal. Keutamaan membangun masjid bersabdalah Nabi SAW, "Man bana lillah masjidan walau kami fahasi qatatin, banallahu lahu kasran fil jannah." Barang siapa membangun karena Allah satu masjid walau seumpama sarang burung. Kan masjid ubin pun dicem baik ni dang urang. Bahagian gotnyan harta bahagian gotnyan dalam masjid ube umpung dicem. Kan ke pegang masjid ube pun dicem dalam surah Alam tu. Ibang nak sembahyang kan. Ha? Nyan Allah kebangun ke gotnyan satu mahligai dalam syurga. Jadi walau modal tanya ube umpung dicem modal, naruh modal tanya dalam masjidnya ube umpung dicem, tetap ganjaran ji kebangun mahligai dalam syurga. Jadi balasan Allah tetap lebih dibanding yang kita berikan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Inna buyuti fi ardi," nyakal Al-Quran dalam hadis qudsi. Allah nakal dalam hadis qudsi, "Inna buyuti fi ardi al-masajid." Rumahku dalam bumiku adalah masjid-masjid. Fa inna dzuwari fiha sukanuha. Orang yang mendiarahiku dalamnya bumi adalah orang yang berdiam dalam masjid dan yang memakmurkan masjid. Zuwarian tamuku, mana orang yang ziarahku, tamuku kata Allah dalam dunia adalah orang yang berdiam dalam masjid dan memakmurkan masjid. Nyatanya yang tak pudip masjid, tak peramai masjid, yang anggap tamu Allah. Jadi tamu Allah kau orang Jawa jito, orang yang sering yak pudip masjid, yang juga tamu Allah. Yang biasa tamu Allah orang Jawa ji kan. Nyata orang yang pudip masjid yang tamu Allah sini. Fatuba li abdin, maka alangkah berbahagia seorang hamba yang bersuci di rumah kemudian mengunjungiku di rumahku. Fahaqqun alal mazur, maka patut di atas tuan rumah bahawa memuliakan akan tamunya. Jadi kan adanya tajak kena tayak ziarah Allah, kananya rumah Allah, maka Allah berhak ke pemuliaannya sebagai tamu Allah. Bersabda Nabi, "Idza ra'aitum rajul yakhtar masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seseorang memilih masjid, mengutamakan masjid, maka naik saksi baginya dengan keimanan. Orang tak amalan ibadat kebaikan lain dengan hana, tapi tak agaknya senang ke masjid, mengikat hati ke masjid, yang dia saksi bahawa yang termasuk orang mukmin. Berkata Anas, barang kaso menghidupkan lampu dalam masjid, senantiasa malaikat dan malaikat yang menanggung aras memohon keampunan baginya selama kekal dalam demikian masjid cahaya lampu tersebut. Nya kaputu ya belolain ni. Dia bola kaputu hana ulik ya belolain. Karena nya hana tabi-tabi. Dapudit lampu dalam masjid selama udip lampu. Nyan yang gemendoa le malaikat. Nya kaputu bola nyan hana mendoa le. So yang tambung lam dia belolain ke kur lain.